Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya besok ya sessionnya, tapi karena dibina untuk sekarang, ya akhirnya suara saya masih kayak gini sama seperti kemarin. Oke, saya mau bahas tentang WordPress Solutions for Startups. Kalau kita lihat dari WordCamp yang sebelumnya, terakhir itu kalau nggak salah tahun 2010 ya, 2010 di Bandung, kemudian setelah 2 tahun sekarang. Jadi masa 2 tahun itu yang kita tidak ada WordPress. Mungkin tren di dunia teknologi adalah startups. Mungkin kita masing-masing nggak terlalu punya gambaran yang benar sebenarnya startup itu apa. Apakah startup itu kumpulan orang-orang yang suka mudik bareng-bareng, kemudian dia bikin saingannya Twitter atau bikin sosial media atau apa. Jadi sebelum saya mulai menawarkan solusi WordPress yang bisa dipakai untuk startup, kita mulai dulu dengan penjelasannya startup itu apa. Nah, ini menurut dari Steve Blank ini bukan Tony Blank ya. Mungkin masnya ya. Steve Blank ini kalau di luar dia itu sebenarnya adalah mbahnya startup ya. Dia termasuk orang yang banyak menulis, banyak memberi informasi tentang startup. Menurut dia startup adalah organisasi sementara yang tujuannya mencari bisnis model yang scalable, repeatable, profitable. Jadi organisasi itu sebenarnya nggak melulu harus digital atau nggak melulu harus teknis. Kalau misalnya Anda ingin jualan tempe tapi belum dapat bisnis modelnya, itu juga termasuk berarti startup tempe. Menurut Steve Blank itu sebuah startup biar dia bisa sukses ya, dia harus melakukan hal ini. Yang pertama, fast prototyping. Jadi kalau ketika dia mau bikin suatu produk, kalau dia mau bikin prototype, dia harus cepat gitu. Nggak usah terlalu lama mikir atau terlalu apa. Kalau prototipenya ingin dimodifikasi harus cepat. Dan yang kedua adalah multiple iterations. Maksudnya berhubungan dengan prototyping tadi. Jadi ketika misalkan prototipe yang pertama gagal, maka dia harus kemudian iterasi, bikin prototipe selanjutnya, apa yang diperbaiki. Seperti itu. Terus selanjutnya adalah bootstrapping yang banyak direkomendasikan, yaitu kalau bisa startup itu bondo dewe lah kalau bahasa Jawanya, memakai biaya sendiri, nggak harus dari awal mengandalkan kepada investor. Sebaiknya kalau bisa cari solusi yang murah dulu, yang free dulu. Dan yang terakhir yang juga penting adalah startup harus selalu mengumpulkan feedback dari customer. Jadi nggak cuma di rumah aja bikin ngoding sendiri tahu-tahu jadi, tapi dia emang harus selalu bersentuhan dengan customer, harus mencari feedback, mencari apa masalahnya. Nah, kita semua pasti udah kenal sama WordPress ya. Nah, ini kelebihannya yang mungkin bisa menawarkan solusi buat startup. Kita tahu bahwa WordPress itu punya yang namanya famous 3 minute install. Jadi menginstalnya nggak usah lama-lama, tinggal klik jadi. Tinggal untuk fase prototype tadi, untuk iterasi, dia bisa membantu dengan cepat. Kemudian dokumentasinya juga baik, kodeksnya udah lengkap kan, berapa ratus ribu halaman, tutorial juga banyak. Kemudian ekosistemnya WordPress itu besar sekali, ada marketplace, ada plugin segala macam. Juga free ya, udah jelas ya itu. Kemudian bahwa install base-nya kalau nggak salah berapa persen ya yang situs di dunia itu di menggunakan WordPress, sangat besar, sehingga kalaupun ada solusi buat startup yang non WordPress, misalnya untuk analytics atau untuk apa, itu biasanya mereka punya komponen WordPress-nya sendiri, atau entah mereka itu bikin plugin atau ada tutorialnya sendiri gimana biar jalan di WordPress seperti itu. Nah, kalau untuk startup, kalau menurut saya ada dua kegunaan WordPress sih sebenarnya. Dia bisa untuk produk yang temporer aja lah ya, untuk prototype bisa menggunakan WordPress, dan kemudian kalau misalnya udah mau optimasi mungkin bisa pakai CI, bisa pakai Ruby, bisa pakai apa terserah. Tetapi untuk fase awalnya bisa menggunakan WordPress, atau dia startupnya itu kemudian secara penuh menggunakan WordPress juga bisa sampai jadi sampai akhir.
presentasi saya ini nggak ada coding-codingnya, cuma buat saya buat penunjuk jalan aja untuk startup. Solusi-solusinya apa, saya cuma akan memberi gambaran di sini, saya akan nggak masuk terlalu dalam. Nah ini kalau saya bayangkan solusinya itu mungkin ada 3 level. Yang pertama solusi yang jelas-jelas lah untuk kebutuhan yang sudah jelas. Kemudian solusi kedua yang level intermediate. Dengan yang ketiga ini buat coders yang level elegan kayak Mas Tony kemarin. Itu yang hardcore ya. Nah, yang pertama yang obvious saja lah yang awal-awal dulu. Yang pertama blogging ya, pasti namanya sebuah startup pasti butuh blog untuk berkomunikasi dengan customernya, untuk mengupdate berita. Pilihannya yang paling gampang ada 2, bisa install sendiri atau bisa juga pakai di wordpress.com yang udah ada, tinggal pakai domain sendiri, bayar juga bisa. Kelebihan dan kekurangannya kayak gini sih sebenarnya kasarnya ya. Kalau install sendiri kita bisa customize macam-macam, kita bisa nambah apa aja yang kita mau, tapi kemudian kita juga harus maintenance gitu. Sedangkan kalau kita pakai di wordpress.com mungkin customize-nya nggak terlalu banyak karena nggak bisa install plugin sendiri, nggak bisa install tim yang kita mau, cuman ada pilihan dan mereka yang ada aja. Tapi enaknya nggak usah maintenance gitu loh, nggak usah takut kalau trafficnya tahu-tahu tinggi gitu, pasti nggak usah diapa-apain gitu karena servernya wordpress.com udah kuat banget, nggak usah khawatir. Kedua, kalaupun sebuah startup itu nggak butuh blog, pasti mungkin juga butuh information sites ya. Information site atau kalau istilahnya brochure sites, cuma isinya informasi aja about produk gitu. Ya udah tinggal beli tim aja gitu loh. Kalau kita lihat di sini di Creative Market udah ada 500, tim Forest ada 3.000-an, di tim directory yang semuanya free ada 2.000. Kalau mau pakai wordpress.com ada 200. Jadi kayaknya pilihannya udah banyak banget kan. Tinggal milih aja, kalau yang bayar tinggal bayar, udah jadi gitu. Nggak usah susah-susah. Kalau startup yang butuh untuk social networking, WordPress juga udah ada pluginnya namanya BuddyPress. Ini official juga ya, official dari Automatic kalau nggak salah. Dia fitur standarnya ada user profile, ada activity stream, ada friend system, group system seperti itu. Kemudian BuddyPress-nya sendiri juga bisa diatur timnya, pluginnya juga bisa. Nah ini salah satu contohnya yang menggunakan BuddyPress. my.telegraph.co.uk ini masih ada sampai sekarang. Ini situs berita di Inggris, newspaper di Inggris. Mereka bikin untuk pembacanya, untuk bisa bikin friend system, social network antar pembacanya. Nah ini statusnya seperti ini. Mereka sampai punya 130.000 active user. Blogernya yang regular ada 3.000. Setiap hari yang komen bisa sampai ribuan. Dan BuddyPress, kalau saya bilang sih, kalau cuma lihat dari datanya aja kan udah terlihat bahwa bisa gitu loh, buat untuk traffic gede, untuk skala tinggi pun dia bisa dipakai.